kita bisa mengenali anak-anak yang mungkin kemudian ada problem psikologis sehingga butuh pendampingan secara individual gitu ya. Artinya kan misalnya tidak perlu kemudian menggunakan screening khusus gitu ya, misalkan tools khusus gitu ya. Tapi dengan upaya guru ketika pertama kali masuk ke sekolah, harusnya tadi pendidikan tentang mitigasi bencana ya itu harusnya disisipkan dalam kurikulum di jenjang sekolah dasar dan menengah gitu, karena itu menjadi hal penting dan krusial ya. Menjadi ini kita mempersiapkan anak-anak untuk bisa tangguh ya ketika mereka berhadapan dengan situasi yang tidak normal, ya kondisi-kondisi yang tidak normal tadi, tidak menyenangkan tadi begitu. Salah satunya adalah bencana, khususnya pada ya daerah-daerah yang sudah rentan banget dan rawan juga terjadinya bencana, entah itu bencana banjir atau longsor. Mungkin seperti itu Mbak Reta. Oke, baik. Apakah sekolah ini perlu melakukan screening psikologis Bu pasca bencana, dan apabila iya, bentuk screening seperti apa yang ideal untuk seorang anak sekolah? Oke, jadi ini pasca bencananya tadi. Betul, ya Mbak Reta iya, ya. betul. Jadi pasca bencana tadi di tengah-tengah saya sudah cerita juga bahwa posisinya kan kita bisa mengenali anak-anak yang mungkin kemudian ada problem psikologis sehingga butuh pendampingan secara individual gitu ya. Artinya kan pada masa dia masih di dalam pengungsian gitu ya, kita sendiri juga sebagai orang tua maupun nanti sebagai relawan itu bisa juga nanti kemudian memfilter ya, men-screening lah ya kira-kira individu mana yang istilahnya butuh penanganan secara individual ya, anak-anak mana yang butuh pendampingan psikologis secara individual. Nah sekarang kan pertanyaannya, apakah sekolah ya pasca terjadinya bencana itu kemudian perlu ya untuk melakukan screening ya terkait dengan kondisi-kondisi anak yang terdampak banjir tadi misalnya gitu. Apakah perlu? Nah ini kembali lagi ya, bagaimana kemampuan guru untuk memotret awal mengobserv awal tadi gitu. Jadi misalnya tidak perlu kemudian menggunakan screening khusus gitu ya, misalkan tools khusus gitu ya. Tapi dengan upaya guru ketika pertama kali masuk ke sekolah, anak-anak kemudian dilihat kondisinya, bagaimana kondisi psikis mereka juga. Iya gitu ya, bagaimana kondisi fisiknya anak-anak ini ya, kemudian bagaimana kondisi yang terjadi pada anak-anak selama proses pembelajaran di awal tadi, mungkin 2-3 hari gitu ya. Baru kemudian dari hasil proses tadi, observe yang dilakukan oleh guru tadi, itu menjadi landasan apakah kira-kiranya ada person atau siswa-siswa yang butuh diberikan pemeriksaan lebih lanjut ya, dalam konteks pemeriksaan secara psikologis ya, untuk kemudian ngecek ternyata memang dia butuh pendampingan lebih lanjut gitu. Ternyata ibaratnya kondisi yang terjadi ini ternyata ini cukup berdampak serius bagi yang bersangkutan gitu. Jadi saya bilang terkait dengan screening mungkin ya bisa saja, tapi awal menurut hemat saya yang bisa melakukan ya dari level guru dulu gitu ya. Guru dalam mengobservasi kondisi tiap-tiap anak yang ada di kelas, bagaimana begitu mereka melalui pasca bencana ini. Iya, berarti dapat dikatakan screening ini baiknya ditujukan memang ke anak yang butuh penanganan lebih lanjut ya. Iya, maksudnya screening itu kan juga untuk bagian daripada proses untuk mengidentifikasi kan Mbak Reta. Betul sekali. Gitu. Jadi jikalau perlu gitu ya, nanti kemudian dilakukan pemeriksaan lebih lanjut gitu. Jadi perlu atau tidaknya ya menurut saya tetap perlu gitu ya. Tapi kita bisa ya melakukan gitu ya dengan melibatkan guru dulu gitu. Ketika memang tadi guru melaporkan sepertinya ada tindak lanjut dalam pemeriksaan psikologis tertentu, nah itu kita bisa libatkan psikolog dan profesional lainnya misalnya. Seperti itu Mbak Reta. Wah, keren sekali dari tadi jawaban-jawaban yang didengarkan. Nah, kemudian saya juga ingin tahu nih Bu, gimana?
intervensi psikologis apa yang kira-kira paling efektif dan realistis diterapkan di sekolah yang terdampak banjir? Ya itu tadi maksudnya di sekolah. Kalau sekolah kan tadi misalnya sekolah dapat kemudian memberikan pendampingan belajar dalam proses belajar yang menyenangkan gitu ya pasca bencana ya. Betul. Kemudian juga sekolah-sekolah dapat kemudian menyisipkan ya pendidikan untuk proses mitigasi bencana misalnya. Kemudian yang berikutnya adalah yaitu tadi Mbak, kalau arahnya adalah pendampingan psikologis, sekolah bisa melibatkan pihak eksternal gitu ya. Seperti untuk psikolog ini tadi ya Bu. psikolog atau mungkin tenaga psikologi jenjang S1 yang bisa menjadi psikoedukator misalnya atau melakukan konseling gitu ya. Seperti itu. Jadi intervensi berbasis sekolah itu maksudnya bisa dilakukan secara berjenjang. Secara sistem mungkin kemudian sekolah punya kebijakan bahwa akan menyisipkan pendidikan mitigasi bencana dalam aktivitas ekskul misalnya ya. Terus kemudian dalam prosesnya juga sekolah kemudian memberikan kesempatan bagi guru-guru untuk mendapatkan proses pelatihan ya, bagaimana mendampingi anak-anak pasca bencana atau menghadapi situasi bencana gitu. Di level berikutnya sekolah juga misalnya meminta guru-guru untuk memberikan atau memilih pendekatan belajar ya, mengajar yang menyenangkan gitu. Jadi bisa dilakukan secara berjenjang gitu ya, dengan aturan, kebijakan, dengan pengembangan buat gurunya, kemudian juga pengembangan untuk murid. Nah, seperti itu. Nah, itu juga bisa terjadi secara optimal kalau bisa melibatkan pihak eksternal juga. Pihak eksternal ini bisa tenaga profesional lainnya atau mungkin ya orang tua gitu ya. Orang tua dilibatkan untuk mewujudkan intervensi keberhasilan intervensi psikologis agar lebih maksimal juga ya Bu keberhasilan intervensi yang diberikan kepada anak gitu. tersebut. Seperti itu Mbak. Bagaimana dampak banjir terhadap anak dengan kebutuhan khusus Bu, dan atau kondisi psikologis tertentu, jadi nggak hanya berkebutuhan khusus aja ya. Jadi kalau kita bicara tentang anak-anak dengan kebutuhan khusus ya, itu kan memang mereka memiliki kondisi khusus sehingga butuh pendampingan ya atau akomodasi secara khusus gitu. Sedikit cerita sebelum saya menjawab pertanyaannya Mbak Reta. Jadi pada saat pandemi lalu saya itu sempat melakukan riset ya di kajian tentang resiliensi pada orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus di masa pandemi gitu. Jadi kan anak berkebutuhan khusus ini kan kalau misalkan dia di sekolah dengan sekolah khusus atau sekolah inklusif, di sekolah kan mereka mendapatkan pendampingan gitu kan ya. Terus kemudian dia juga mengikuti terapi dan sebagainya macamnya. Nah pada saat pandemi itu ada perubahan yang terjadi kan, karena tidak boleh melakukan aktivitas tatap muka langsung gitu ya, sehingga itu cukup berdampak pada secara kesiapan orang tua itu juga berdampak gitu. Jadi mereka orang tua juga ngerasa yang biasanya itu mungkin handle untuk urusan sifatnya life skill ya, kemandirian dan semacamnya, sekarang juga proses belajar yang spesifik misalkan itu hanya dilakukan oleh terapis dan semacamnya gitu. Otomatis di awal orang tua belajar waktu itu. Jadi saya memotret bagaimana resiliensi, bentuk ketahanan yang dimunculkan oleh orang tua pada saat pandemi tadi, orang tua anak ABK tadi yang pada saat pandemi tadi. Salah satunya yang mereka akhirnya kemudian sesegera mungkin gitu ya belajar untuk bagaimana cara mendampingi anak ini, mengatur ritme proses belajar bagi anak-anak ketika di rumah gitu ya, hingga kemudian juga ini diskusi dengan terapisnya ya, kira-kira penugasan rumahnya yang bisa dilakukan itu apa saja gitu. Nah ini juga berlaku sama pada anak-anak dengan kondisi khusus tadi, kebutuhan khusus tadi, ketika mereka juga terimbas banjir gitu, tentunya juga akan berbeda begitu ya. Jadi mungkin yang seharusnya mendapatkan
tadi pendampingan secara khusus, terapi seminggu berapa kali ya, tapi ternyata sekarang akses menuju ke sana gak bisa, atau mungkin gedungnya itu terdampak banjir dan semacamnya gitu. Jadi yang bisa dilakukan ya orang tua tetap memberikan pendampingan gitu ya. Jadi mungkin orang tua fokus pada kira-kira saat ini apa sih yang nampak pada si anak ini gitu. Anak ini tuh butuh apa sebenarnya. Baru kemudian orang tua memberikan pendampingan tadi gitu. Terus kemudian juga yang utama yang menjelaskan bahwa ini banjir posisinya ya. Memberikan penjelasan atau pengertian sekonkret mungkin gitu ya, bahwa hal ini kita alami bersama seperti itu. Kalau misalkan anak kebutuhan khusus tadi itu memunculkan reaksi-reaksi suatu hal yang mungkin tantrum atau apa gitu ya, di situasi yang tadi di tempat pengungsian atau tempat yang safe tadi ya, orang tua tetap berupaya untuk merespon secara tepat ya mungkin istilahnya memberikan penjelasan, menenangkan dan sebagainya macamnya gitu. Jadi ada dampaknya ya, mungkin sebenarnya dampaknya hampir sama dengan teman-teman yang sifatnya sekolah di sekolah reguler yang dia tidak ada kebutuhan khusus ya gitu. Jadi kalau di anak kajian yang anak ABK mungkin lebih ke arah yang sebelumnya mungkin dia mendapatkan pendampingan spesifik dengan terapi atau mungkin semacamnya ya, karena ada kondisi ini akhirnya juga ini jadwalnya terganggu ya, atau mungkin tidak ada aktivitas tambahan lagi untuk belajar dengan kondisi khususnya dia tadi gitu ya. Berarti terkhusus anak yang memiliki kebutuhan khusus atau memiliki kondisi psikologis tertentu dikarenakan kalau kondisi psikologis tertentu misalnya apakah mungkin dia memang sebelumnya mendapatkan diagnos misalkan cemas atau gangguan kecemasan atau kondisi tertentu gitu kan Mbak maksudnya? Ya bisa dikatakan seperti itu juga. Kalau seperti itu kan berarti ya tentunya anak-anak dengan kondisi khusus tadi, remaja atau anak-anak dengan kondisi khusus yang sifatnya spesifik dia ada disorder gangguan psikologis ya, tentunya kondisi ini akan semakin maksudnya semakin membuat mereka itu ngerasa karena tidak pasti tadi ya, membuat mereka merasa makin cemas. Misalkan ada anak atau remaja tadi sudah mendapatkan diagnos punya gangguan kecemasan misalnya, ya ketika menghadapi situasi itu dia jauh lebih cemas, dia bahkan lebih cemas begitu ya. Jadi yang perlu dilakukan ya tetap kemudian orang tua memberikan pendampingan gitu ya. Ketika ada relawan di bidang kesehatan yang terjun ya kemudian diberikan pendampingan secara individual untuk mendampingi secara psikologis tadi gitu. Jadi ya tentunya kalau responnya ya pasti akan beragam Mbak. Kalau misalkan tidak perlu mengkaji tentang anak atau remaja yang kondisi khusus ya. Semua nanti ketika tiap individu itu punya respon yang beragam dalam menyikapi situasi yang gak menyenangkan tadi begitu. Karena kan mereka akan mempersepsikan dengan cara yang berbeda sehingga responnya juga akan berbeda begitu. Jadi kalau pertanyaannya Mbak tadi tentang kajian anak berkebutuhan khusus ya saya jawab tadi ya. Kemudian kalau tentang anak khusus ya seperti yang saya bilang tadi, kalau misalkan dia ada gangguan kecemasan ya pasti dia mungkin akan terlihat lebih cemas gitu. Seperti itu. Ya. Berarti pendampingan dari orang tua yang bisa dilakukan untuk anak ini sangat-sangat penting ya Bu, untuk kondisi-kondisi seperti ini, terutama pendampingan yang sifatnya intensif dan untuk anak-anak dengan berkebutuhan khusus atau memiliki kondisi psikologis tertentu. Ya tentunya ya itu sebagai kewajiban daripada setiap orang tua. Betul orang tua sekali. itu memang ya memberikan pendampingan gitu. Taruhlah kemarin misalkan ada kondisi yang terjadi, misalnya salah satu orang tuanya meninggal sebagai korban daripada bencana banjir tadi. Tentunya lingkungan itu kemudian akan membantu anak untuk menguatkan ya bagaimana cara dia menghadapi situasi tadi gitu. Kondisinya akan berbeda-beda Mbak, tergantung tadi seperti yang saya sampaikan ya, tergantung bagaimana individu mempersepsikan situasi yang terjadi dan bagaimana kondisi derajat masalah yang terjadi pada tiap orang yang terdampak banjir tadi gitu. Karena kan misalnya
saya terdapat banjir, tapi ternyata banjir tadi itu hanya mungkin istilahnya merusak beberapa fasilitas rumah saya, tapi dokumen aman dan sebagainya macamnya aman, semuanya aman gitu. Itu akan berbeda dengan orang-orang yang kehilangan banyak hal di posisi itu gitu. Sama-sama ada proses istilahnya ada perasaan kecewa, sedih, marah, ada begitu ya. Tapi mungkin responnya akan beragam ya, tergantung dari situasi yang kita hadapi tadi begitu. Intinya saya sepakat bahwasannya memang ya itu tadi, bencana itu, bencana apapun sih, kayak kita kecelakaan, kita kena banjir, kena tanah longsor, kita ditipu, itu adalah kondisi-kondisi yang sifatnya nggak menyenangkan ya, situasi-situasi yang nggak normal buat kita gitu ya misalnya. Tapi cara kita menyikapi mungkin di awal sedih dulu, kecewa dulu, itu adalah reaksi yang normal untuk sesuatu hal yang gak menyenangkan. Yang perlu kita lakukan adalah sesegera mungkin kita mendapatkan mencari bantuan gitu ya. Kemudian lingkungan sekitarnya juga paham, sesegera mungkin memberikan pendampingan gitu. Makanya kemarin kalau lihat berita kan ini Mbak, langsung banyak banget kan yang terjun ke sana menginfokan bahwa di wilayah ini butuh itu, karena memang saya meskipun tidak terjun ke sana, tapi saya bisa merasakan betul gitu ya, bahwa posisi banjir kemarin itu memang dampaknya cukup luar biasa bagi saudara-saudara kita yang di sana, seperti itu ya. Membahas kembali tentang resiliensi nih Bu. Bagaimana cara membangun resiliensi anak agar mereka gak hanya pulih, tapi juga mampu beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang gak pasti. Apalagi kan masih masa pemulihan ya Bu, kondisi lingkungan yang banyak akses tertutup. Nah, gimana nih kira-kira membangun resiliensi mereka biar gak cuma pulih doang, tapi juga mampu bisa beradaptasi sama sekitar? Ya salah satunya tadi ya, kalau bentuk pendampingan psikologis dengan berbagai bentuk tadi ya, dari berbagai lini, misalnya relawan, mungkin tenaga psikologis, orang tua dan sebagainya macamnya, itu adalah salah satu cara gitu. Tapi ya itu tadi, kembali lagi pada tadi yang saya sampaikan ya Mbak ya, maksudnya bagaimana kemudian kita bisa buat program-program pendidikan gitu ya, pendidikan mitigasi bencana pada anak-anak ini untuk lebih tangguh ketika mereka menghadapi situasi bencana gitu. Makanya kenapa Mbak, ada beberapa orang itu di dalam keluarganya itu, kalau kita tahu mungkin ada orang-orang yang sekiranya punya tas siaga ya. Itu tas siaga. Saya tadi ya, sering lihat di FYP ya, itu tas siaga begitu ya. Karena itu juga bagian daripada ini kan, maksudnya internalisasi konsep bagaimana kita memitigasi berbagai kondisi yang terjadi ketika itu terjadi di rumah kita gitu. Maksudnya terjadi di rumah kita atau di sekitar kita gitu. Jadi ada tas siaga tadi misalnya gitu, isinya dokumen-dokumen dan sebagainya macamnya misalnya. Nah itu kan juga keluarga yang membentuk akan hal itu gitu loh. Jadi menurut saya yang utama agar anak tangguh ya, bagaimana kemudian lingkungan itu kemudian memberikan penguatan dalam bentuk hal-hal apa saja yang perlu dilakukan ya ketika menghadapi situasi tersebut, merespon situasi tersebut gitu ya. Kemudian memberikan pemahaman juga bahwa situasi seperti ini itu memang sering terjadi di wilayah kita ya misalnya, dan tentunya juga lingkungan memberikan menjadi role model gitu ya, mencontohkan bagaimana cara untuk merespon tadi. Jadi misalkan sudah tahu tentang posisinya tiap Desember pasti di wilayahku ini banjir atau semacamnya ya. Jadi mungkin sudah tahu bahwa di rumah ada tas khusus untuk tadi tas siaga bencana, ya, siap siaga bencana tadi. Atau mungkin misalnya di rumah sudah tersedia ya alat-alat pendukung khusus untuk tadi, misalkan begitu banjir agak surut, kemudian sesegera mungkin pakai alat tertentu untuk cepat untuk membersihkan atau semacamnya begitu. Karena kan beberapa wilayah itu juga kita sering banjir juga, beberapa wilayah kan. Jadi betul sekali. Ya itu untuk menguatkan ya memang dimulai dari, kalau untuk anak ya
dimulai dari keluarga, lingkungan terdekat ya. Jalan satu-satunya ya tadi memberikan pendidikan siaga tentang bencana dan mitigasi bencana gitu. Karena konteksnya kan bencana itu macam-macam juga gitu ya. Betul sekali. Kayak misalkan saya itu tinggalnya di lereng gunung sana ya. Di lereng gunung ya. Tentunya saya juga akan orang tua pasti juga akan menjelaskan ya, di wilayah kita itu seperti ini posisinya. Bahkan mungkin saya juga akan tahu sendiri ya, maksudnya belajar atau observe sendiri bahwa kalau di wilayah saya ini tinggal dekat di lereng gunung berapi dan semacamnya gitu. Jadi saya akan tahu gitu ya, hal-hal yang harus saya lakukan gitu. Dan pastinya karena kita tinggal kalau misalkan saya tadi tinggal di daerah rawan bencana, itu pasti akan sering dilakukan simulasi tadi loh Mbak. Kan juga sering kan simulasi untuk proses evakuasi ya. Ya contoh kecilnya aja lah, maksudnya kan di kampus kita sendiri kan kadang-kadang juga ada simulasi untuk evakuasi ketika ada kondisi darurat, kebakaran atau mungkin gempa atau semacamnya begitu. Jadi lewat pendampingan melalui pendidikan tanggap bencana atau mitigasi bencana tadi misalnya, itu akan membuat anak jauh lebih resilient, lebih kuat lagi, seperti itu. Berarti dapat dikatakan agar terciptanya adaptasi yang baik di dalam diri seorang anak, orang tua juga harus mawas diri tentang siaga bencana dan informasi-informasi untuk bisa beradaptasi dengan bencana tersebut gitu ya Bu. Oke. Pertanyaan terakhir nih Bu, setelah kita membahas banyak hal seputar bencana yang terjadi, apa pesan utama yang kira-kira sebagai seorang psikolog ya Bu ingin Ibu sampaikan kepada orang tua, guru, dan pembuat kebijakan agar dampak psikologis banjir ini pada anak-anak gak diabaikan? Oke, baik. Jadi mungkin yang pertama pada pembuat kebijakan misalnya ya, karena kita tahu kan maksudnya kondisi bencana banjir ini juga terjadi pada anak-anak juga mendapatkan imbas ya. Ada dampak yang terjadi pada anak-anak, sehingga pembuat kebijakan tadi bisa memfokuskan pada program-program untuk tadi penguatan mitigasi bencana pada anak gitu ya. Terus kemudian untuk guru ya tentunya tadi bisa menjadi role model gitu ya, serta orang tua juga bisa menjadi role model untuk kemudian tadi memberikan contoh bagaimana merespon ya situasi-situasi secara tepat ketika kita mengalami kondisi tadi, berhadapan dengan situasi bencana tadi. Mungkin seperti itu Mbak, karena sepertinya sudah kita bahas bersama tadi ya. Iya. Teman-teman Warta, kali ini dalam edisi podcast kita sudah banyak membahas seputar bencana yang baru kemarin terjadi di Indonesia, yaitu di Sumatera, Aceh dan sekitarnya, bencana banjir yang cukup dahsyat ya bisa dibilang. Dan dalam edisi podcast kali ini kita juga banyak mendapat insight baru bahwasanya dalam kejadian bencana ini banyak hal-hal kompleks yang harus dilakukan, dan pada intinya adalah harus terjalin kerjasama yang baik antara berbagai pihak, terutama dari guru, orang tua, dan pihak fasilitator seperti psikolog dan pihak eksternal lain, agar membantu kondisi seorang anak ya, karena bahasan kita kali ini adalah tentang anak ya, terutama agar si anak tersebut mampu untuk menghadapi kondisi bencana dan pasca bencana nantinya. Baik, begitu saja teman-teman Warta dalam edisi podcast Warta kali ini bersama Fakultas Psikologi Untak Surabaya. Saya Alvareta Amanda Daiva dan saya Ibu Rida. Terima kasih banyak teman-teman Warta semuanya sudah menyimak. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Terima kasih teman-teman Warta. Dadah, terima kasih.